kita lihat lagi tentang Fermi Golden Rule kemarin ya, yang hari Jumat yang lalu belum selesai. Jadi Fermi Golden Rule ini menghitung orde 1 dari gangguan bergantung waktu. Bergantung waktu di sini bisa saja gangguan sebenarnya adalah bebas waktu, tapi karena waktunya singkat diberikan atau waktunya panjang diberikan, maka gangguan tersebut jadi bergantung waktu. Jadi gangguannya perkalian antara bagian gangguan yang sebenarnya dikali dengan bagian waktu. Terpisah ya. Artinya kita rekayasa. Kalau secara umum nggak mungkin bisa seperti itu. Jadi gangguan di kuantum itu untuk eksperimen kita rekayasa jadinya. Kalau yang umum bisa nggak bisa. Ya, umum kita harus cari formulasi lain. Tentunya ada gangguan ada faktor lingkungan dan lain-lain. Ya. Kemudian kita ambil contoh gangguan yang Fermi Golden Rule jadi orde 1 saja seperti ini. Jadi bergantung kepada Fermi Golden Rule itu ada transisi probabilitas atau lebih tepatnya kita ambil kecepatan transisi aja ya, yaitu transisi bagi waktu. Ya, kecepatan transisi ya orde 1 yaitu bagian ruang. Itu gangguan sungguhnya harus kita cari, yaitu H1R KL itu di K ke L ya. Itu kali bagian yang delta. Jika state akhirnya long perturbation ya, long time evolution, tentunya jika dia delta Dirac tajam ya. Tapi kalau dia yang short time seperti ini, maka bagian akhirnya adalah fungsi kerapatan. Energi akhir tentunya ya, final state, density of final state. Ya. Itu tentunya tidak bergantung pada gangguan, itu bergantung pada density final state yang kita cari. Jadi untuk mencari kecepatan transisi dalam Fermi Golden Rule untuk bagian ini orde 1 ini, pertama kita cari yang gangguan ruang saja H1R ini rata-rata ekspektasi, kemudian kuadratkan K ke L ya. Sebenarnya nggak tepat K ke L karena L akhir final state K itu besar sekali, tapi nggak apa-apa lah kita tulis seperti itu ya. Kemudian cari density final state. Nah, kita cari masing-masing ya. Yang lalu terakhir kita sudah ya contoh potensial Yukawa ya. Di potensial Yukawa tuh Anda lihat ya bahwa saya mungkin terakhir itu agak sedikit salah ya menjelaskan pada eksponensial minus R besar per D itu. D itu kita sebut dengan impact parameter. Jadi itu nanti bergantung pada R minus R besar, yaitu jarak elektron bebas kita tembakkan dengan R itu adalah jarak kita ke inti. Rangka lab ya. Ini ya. Jadi R itu jarak kita ke inti rangka lab. Kemudian R itu R kecil itu adalah kita ke elektron ditembakkan ya. Ini dikelilingi oleh elektron dan inti pada inti mengelilingi inti. Jika R minus R-nya masih besar ya, D itu konstan ya. Jadi impact parameter D itu konstan. Ya. Jika R minus R-nya besar, maka Anda bisa lihat eksponensial minus R besar itu menunjukkan 0. Jadi masih jauh artinya elektron pengganggunya yang kita tembakkan. Jika elektron pengganggu mendekati inti R besar itu, jadi eksponensial minusnya membesar kan? Itu artinya terhadap impact parameter tentunya dia berpengaruh besar ya. Artinya kita bisa hitung. Jadi kita lihat jadi impact parameter itu mengontrol jarak R kecil ke R besar. Ya. Sebentar ya saya ini sebentar. Halo, jadi seperti itu ya. Nah, keadaan awal elektron yang mengganggu itu ya jauh sekali tentunya. Ya, mana tadi? Ini ya. Jadi jauh sekali. Kita ambil sebagai partikel bebas. Solusinya adalah plane wave solution ya. Setelah gangguan juga elektron yang dihambur itu menjadi plane wave juga karena jauh dari sumber gangguan potensial ya. Jadi dua-duanya keadaan awal akhir adalah keadaan plane wave solution yaitu dan dipisahkan dengan fungsi gelombang inti ya. Si gelombang itu pakai pi ya. I itu artinya inisial gelombang inti, F itu inisial
final gelombang inti. Yang eksponensial IK0.R atau eksponensial IK.R itu udah fungsi gelombang elektron bebas tadi yang kita tembakkan, ya. Saya tuliskan seperti ini, ya. Sebenarnya ini cuma simbolik. Bentar, ya. Simbolik aja, tapi isinya ini, ya, yang ke atas ini. Oke, kita hitung dua itu, jadi keadaan awal akhir menjepit potensial dan density of final state. Saya pakai apa simbol rho lagi. Tadinya G, ya. Oke, kita cari aja. Nah, ini untuk bagiannya apa? Bagian yang integral terhadap R kecil, elektron bebas tadi. Kita bisa integralkan eksplisit karena apa? Fungsi gelombang juga eksplisit, yaitu apa? Partikel bebas, ya, elektron bebas, ya kan? Kita integralkan jadi hasilnya seperti ini. Jadi yang keadaan awal akhir dengan order 1 itu V, ya, itu ada form faktor Fs. Form faktor itu interpretasinya adalah Fourier transform dari ini apa namanya probabilitas dari inti, ya. Anda lihat Fs itu sama dengan yang ini, ya, integral PR kuadrat EIS dot R dV inti, ya. Jadi inti semua. Jadi itu adalah form faktor untuk inti, ya, untuk inti. Artinya faktor bentuk inti itu adalah transform Fourier, ingat dari ini apa namanya probabilitas, fungsi probabilitas dari inti, ya. Jadi kalau satu form faktor, saya bisa ini form faktornya inti. Kalau saya tahu form faktor, maka rho inti atau probabilitas inti, ya, yaitu neutron dan proton bisa saya cari, ya kan? Sebagai contoh Fs-nya 1, maka rho intinya berbentuk versi delta atau bentuk titik. Jadi apa namanya neutron dan proton itu bentuk titik. Jadi ini amazing sekali ini, ya. Jadi kita bisa memprediksi atau mencari atau memprediksi lah distribusi inti dengan mengetahui form faktor atau dengan cara eksperimen menembakkan elektron terhadap inti. Tentunya agak tinggi energinya, fast elektron, ya. Itu, ya. Halo? Iya, Pak. Paham, ya, maksudnya, ya? Ya. Ini kemudian kalau kita ambil intinya, distribusi inti itu bentuk bola, ya kita ambil aja. Kenapa bola? Anda bisa paham nggak kenapa diambil bola? Apa namanya koordinatnya? Simetri bola maksud saya. Tapi bukan berarti bola bentuknya, ya. Anda bisa paham? Kenapa rho inti itu sambil koordinat bola? Anda tahu alasannya nggak? Anda bisa, intuisi Anda udah berkembang belum di sini? Anda udah belajar S2 atau S3 kan minimal Anda di sini kan, ya? Anda paham? Halo? Belum begitu paham saya, Pak. Oke. Jadi kita ambil peran bola karena bentuk apapun coba Anda lihat, ya. Yang paling stabil itu bentuk pasti bola kan diambil kan? Iya nggak? Di alam ini kalau ada satu Anda mau tahu simetri, yang paling umum adalah jika tidak ada pengaruh luar, yang paling umum dia bentuk stabilnya adalah bola. Nggak mungkin bentuk panjang misalnya. Bentuk apa lagi tidak. Anda lepas saja. Ya, itu fisika. Itu paling basic sekali itu. Makanya banyak orang mengambil yang paling koordinat awal itu bola. Makanya Anda bisa bayangkan alam semesta ini sebelum orang tahu teori Einstein, orang pikir bola bentuknya. Kenapa? Itu paling stabil. Ya. Jadi diambil koordinat bola, tapi apakah bentuk bola? Belum tentu, karena pasti ada pengaruh kecil kan? Pasti ada apa? Ada gangguan. Ya, sini sama. Saya ambil koordinat bola, kemudian saya uraikan. Jadi pertama kali jika tidak ada apapun, order pertama pasti bola bentuknya, titik. Ya. Makanya ini Z, Fs nya bentuk apa? Form faktor itu bentuk apa? Bentuk form faktornya Z atau kita ambil bola. Ya. Jadi bentuk inti, struktur inti, ya. Jadi neutron dan proton itu bola. Misal satu neutron, satu proton, pasti bentuk bola. Anda ambil bola,
isi neutron proton dalam bola tersebut. Itu maksudnya. Ya. Keduanya nggak bola lagi, dia bergantung dari R kuadrat. Jadi ada R kuadrat rata-rata yang panjangnya. Jadi bentuknya apa? Elips, kayak bola rugby itu. Ya, dan berikutnya habis itu ya. Nah, Anda lihat yang dikotakan ini itu adalah bentuk-bentuk struktur inti. Tapi apakah seperti ini? Nah, kita harus cari lebih detail tentunya. Eksperimen lebih detail, bentuknya seperti apa. Kalau quark misalnya, quark itu tidak ada bentuk bebas. Quark bebas itu tidak ada. Jadi bentuknya paling mungkin adalah bola pertamanya. Dan orang pasti cari itu, ya, bentuk struktur inti, struktur quark dan lain-lainnya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, berikutnya setelah dapat form faktor untuk inti ini, nanti kita cari dengan eksperimen ini, ya. Ini kita tinggalkan aja dulu, jadi kita dapat sampai di sini, ya. Apa namanya? Orde pertama dari gangguan yang tanpa waktu. Nah, berikutnya adalah kalau threshold time, maka density of final state-nya tidak delta Dirac, tapi fungsi rho atau fungsi G yang tadi ya. Fungsi E tentunya. Di mana E itu, DE itu adalah bagian final state-nya. Kita integralkan. Tentunya adalah energi pada arah ruang ya. Jadi arah R tertentu bagian ruang omega K, omega plus K plus delta omega itu adalah kulit bola. Jadi kalau Anda eksperimen, ya, hamburan yang dihamburkan itu bentuk permukaan bola terhadap inti kan. Jadi kita ambil suhu permukaan bola itu, maka density final state-nya pasti bentuk di kulit bola tersebut. Iya kan? Iya, Pak. Paham nggak Anda? Paham ya? Tapi fungsi energi ya, karena energi nih, bukan fungsi apa lain-lain. Paham ya? Jadi kalau itu density final state-nya seperti ini. Rho itu fungsi density-nya terhadap DE ya, kulit bola DE. Ya. Jadi kalau kita ambil rho itu bentuknya seperti apa? Ini mestinya. Ya. Kita integralkan terhadap apa? Ini, ya. Nah, kenapa bentuknya jadi bentuk P apa ini? HK ya, D3K. Karena apa? Karena sebanding dengan apa? Dengan ruang fasanya, ya kan? Ini. Ruang fasa itu K, bentuk K, ya. Jadi kalau kita ambil E dengan K itu sama aja. Kalau E itu bagian waktu, K itu bagian ruang. Ya. Kemudian rho E itu adalah ini, ya. Kalau saya integralkan terhadap apa? Ruang. D omega K itu adalah sudut ya. D omega itu adalah sinus theta D theta D, ya. Ya kan? D3K per 2pi pangkat 3 itu adalah density dari ruang fasa. Itu sebanding. Iya, Pak. Ya. Kalau kita ambil D3K itu DK kuadrat, ini ada D omega ya. D omeganya di sini juga ada ini. Ya, sorry. Ini ada D omeganya. D3K, DK kuadrat, DK, D omega K per 2pi pangkat 3 ya. Maka rho, density of final state pasti bergantung P kuadrat. Karena P kuadrat itu adalah, kita ganti dengan P aja. Jadi DK itu kita kali H coret, jadi dP ya. Jadi ada 2pi per H coret pangkat 3 kita bagi ya. Jadi P kuadrat dari K kuadrat itu kali H aja. H coret pangkat 3 itu dibagi lagi ya. Seper ini. Jadi ini density of final state-nya kalau kita tulis dalam ruang fasa. Ya. Jadi itu DE per dP itu adalah volume per state ya. Volume apa? Ini apa namanya? E per state ya. Ini jadi rho E-nya. Nah, kita belum tahu P-nya. Ini juga belum tahu. Gimana P-nya dan DE per dP? Kita gunakan apa? Hukum kekalan energi, tapi relativistik karena teringat tadi elektron cepat, ya. Elektron cepat. Ya. ME itu massa elektron, M besar itu massa inti ya. Jadi sebelum tumbukan tentunya massa energinya adalah pertama MC kuadrat itu massa untuk inti karena intinya diam jadi MC kuadrat aja. Kemudian yang P0C kuadrat plus MEC kuadrat itu dari total di elektron yang ditembakkan tadi ya. Elektron bergerak kecepatan momentum P0 ya. Oke, dan massa diam MEC kuadrat. Kemudian setelah tumbukan maka ini adalah P0-nya di P untuk elektron ditembakkan tadi.
yang massa dia tetap. Sekarang pada intinya mulai bergerak, di mana momentum sebagian elektron itu yang ditembakkan tadi dipindahkan ke inti dengan energi atau momentum S sama dengan apa? P0 minus P. Ya. Itu ya. Jadi HSC kuadrat itulah momentum inti mulai bergerak deh. Plus MC kuadrat itu massa dia inti, ya. Karena energi diam elektron jauh lebih kecil daripada energi elektronnya, maka kita abaikan jadi MEC kuadrat dari elektron itu, massa diam elektron. Jadi BPC kuadrat aja untuk yang ini, kemudian kuadratnya kita hilangkan, ya. Jelas ya? Pak mau tanya, Pak. Ya. Ini berarti yang density of final state yang ada di ini ya, penjabaran lebih rinci density of final state yang Ya, ada saya di. mau jabarkan itu. Oh ya Pak. Sama Ini ini saya Pak. mau cari ini. Oh ya. Iya kan? Kita harus cari kan? Iya Di benar Pak. dalam sini. Rumus mana tadi? Yang Ini. iya benar Pak. Ya. Iya. Jadi saya cari itu, saya gunakan jadi saya hubungkan dari si final state itu dengan momentumnya, momentum elektron, ya. Saya gunakan sekarang hukum kekuatan energi untuk cari momentum elektron, momentumnya. Jadi sampai sini, ya. Jadi P itu momentum elektron yang bergerak tadi yang sudah dihamburkan tadi ya. Iya Pak. Jadi dapat ini karena energi diam elektron jauh lebih kecil dari energi kinetik elektron, ya. Karena bergerak cukup cepat itu, maka kita bisa abaikan MEC kuadrat itu, jadi tinggal PC aja di sini yang bagian kanannya, ya, ini. Karena MC kuadrat ini juga MEC kuadrat, jadi kita abaikan semua ya. Jelas itu ya? Ya. Dapatkan ini. Jadi E per C-nya sama dengan E per C itu adalah jadi P0C plus MC kuadrat itu energi total sebelum tumbukan, E per C jadi P0 plus MC. Sama dengan P plus C-nya kita keluarkan, ya. Jadi ini energi totalnya. Dan kita dapatkan seperti ini, ya. Oh, ini cuma aja merumuskan ini ya. Jadi HS kuadrat itu mudah sekali, P0 minus P itu vektor dot P0 plus dot P0 minus P, dapatnya P0 kuadrat plus P kuadrat, terus sudut antara P0 dengan P itu alfa katakan. Jadi minus 2 P0 P cosinus alfa, sudut antara P0 dan P ya. Ya, ini transfer elektron ke inti dibandingkan dengan MC kuadrat cukup kecil, sehingga bagian yang di sini tadi ya, HS M kuadrat C kuadrat HS itu diabaikan aja ya. Jadi HS kuadrat sama dengan, jadi ya, Anda lihat di sini P0 mendekati P, maka P0 minus P kuadrat jauh lebih kecil kan, jadi menuju 0. Ya, jadi P0 mendekati P, P0 minus P besar, P0 minus P kuadrat itu mendekati 0. Ini ya. Ya, sehingga sama dengan ini 0, jadi kalau gitu 2P0 maka minus P 2P0 dot P menjadi apa? Ini. Ya, karena P0 plus P kuadrat, P0 kuadrat plus P kuadrat itu sebenarnya ini HS ya ini. Jadi ini ya, bisa ya? Cari ya. Kita Iya, masukkan HS kuadratnya jadi sama dengan apa? P0 karena P0 kuadrat plus P kuadratnya sama dengan ini, maka ini 2P0 PC jadi ini. Ya, kotak itu. Ya. Atau DHS DP, HS kuadrat DP sama dengan P-nya hilang sekarang, ya. Karena P jadi P 4P0, ini saya coret ya. 4P0 sin kuadrat alfa per 2. Ingat alfa itu adalah sudut antara P0 dan P. Jadi P0 itu adalah momentum awal, P itu momentum setelah dihambur, dari elektron yang hambur ya. Hubungkan energinya yang tadi menjadi ini. Bisa ya? Lihat aja, mudah sekali menurunkan itu. Ya. baik Pak. Sehingga DE per DP yang kita cari di sini tadi, mana ini? Dapatnya ini.
Oke. Jadi kita susikan ke sini yang tadi rumus awal tadi. Ini. Tahu ini. Jadi DE per DP-nya kita tahu dari turunan dari E adalah P, dapat ini. P-nya kita biarkan, jadi dapatnya nanti berikutnya ini. Jelas ya? Iya, Pak. Itu density of final state. Ya, kita bisa cari dari ruang fasa. Ya. Nah, probabilitas transisinya ini tadi kecepatan probabilitas transisi ya, sorry ya, bukan probabilitas transisi, kecepatan. Kalau probabilitas transisinya adalah jadi ini adalah di probabilitas transisi per detik. Ya. HS-nya ini sudah dapat, maka W-nya kita dapatkan seperti ini. Ya, kita masukkan aja semua. Tinggal Fs. Ya, Fs yang kita tidak tahu. Fs itu adalah apa? Form faktor dari distribusi inti atau Fourier transform dari distribusi inti. Ingat ya, form faktor adalah Fourier transform dari distribusi inti. Itu fisiknya. Jelas? Jelas, Pak. Ya kan? Jadi kalau gitu W-nya kita bisa hitung, bisa di eksperimen. Jadi probabilitas transisi, kecepatan probabilitas transisi bisa dihitung, diukur. Eksperimen Anda bisa ukur. Ya. Kemudian ZE kuadrat 2P0, P0 itu adalah momentum awal elektron, kita tentu kita tahu. Iya kan, pasti kan? Kan kita tembak, kita yang menembakkannya. Ya. P0 juga kita tahu, P-nya kita ukur. Ya kan kita ukur P-nya. P akhir itu adalah ini apa namanya? Momentum elektron setelah dihamburkan, kita ukur juga, ya kan? Ada eksperimennya. Yang kita tidak tahu adalah Fs, form faktor atau fisiknya adalah Fourier transform dari distribusi inti. Jadi kalau saya bisa ukur W semua dapat nilainya, dan itu bukan satu, nilai banyak kan, karena itu kan apa eksperimen dalam kuantum itu kan karena kita probabilitas semua, ingat ya. Jadi tidak satu harga, banyak harga. Mendekati titik nilai rata-rata. Jadi Fs yang kita tidak tahu. Kita bisa hitung balik Fs, setelah kita hitung banyak data, kita konstruk kembali. Nah, kita dapatkan apa? Rho R. Rho R itu adalah distribusi inti dalam distribusi neutron dan proton dalam inti atom. Itu tepatnya. Jelas ya? Iya, Pak. Halo? Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, itu yang dilakukan oleh Hofstadter tahun berapa itu? Dan dia dapat Nobel untuk tahun 1. Jadi yang pertama mencari secara eksperimen itu Hofstadter itu dapat Nobel. Yang kalau model inti atom banyak, Maria Goeppert Mayer dan lain-lain itu banyak. Ya. Jadi fisika inti itu masih berkembang, ya. Dulu itu Pak Toto Winata itu ngerjakan itu, sekarang nggak tahu masih ngerjakan atau enggak. Mencari fungsi gelombang inti untuk atom helium 2 elektron itu cukup sulit itu. Karena nggak ada solusi eksak. Apalagi inti atom yang elektronnya banyak. Itu sulit sekali. Jadi orang kenapa penting mencari struktur inti atau apa distribusi inti atom, neutron dan proton. Penting sekali karena kita tahu sifat interaksinya akibatnya kan. Atau dibalik. Sifat interaksinya kita tebak atau kita apa? Prediksi, bukan tebak ya. Kok menebak itu seperti apa? Coba-coba tanpa dasar. Kok prediksi itu mencoba-coba yang tidak tepat tentunya. Tapi ada dasar apa ilmunya. Ya. Contohnya seperti Fermi, kontak potensial untuk inti atom atau Yukawa yang tadi potensial apa yang punya ini punya apa namanya impact parameter itu ya. Amazing bagi kita adalah kita nggak tahu elektron itu kita nggak tahu tapi kita bisa memprediksi tentang struktur inti atom. Struktur quark sampai sekarang belum dapat ya struktur quark karena quark itu tidak pernah bebas ya katanya dibentuk dari preon. Tapi preon orang makin pusing aja. Preon aja, quark aja nggak tahu udah preon lagi. Ada preon lagi. Jadi orang stop biasanya. Dan itu sampai sekarang orang belum tahu. Sampai sekarang.
Ya. Karena tentunya untuk melihat itu perlu eksperimen energi tinggi. Mungkin quark itu level yang saya katakan tadi supersimetri atau apa gitu, energinya tinggi sekali. Ya. Kan dalam quark itu ada struktur dalamnya kan tentunya lebih tinggi dari quark itu sendiri kan. Atom, ada dalam atom inti itu juga lebih tinggi lagi energinya kan seperti itu. Kita belum punya alatnya. Dia orang stop biasanya. Jadi pengetahuan manusia tentang apa keadaan kuantum, partikel kuantum itu tentunya amazing ya dibandingkan dengan zaman sebelum abad 20. Dalam waktu 100 tahun itu udah berkembang pesat sekali. Tapi tetap banyak yang kita belum tahu. Jadi jangan katakan bahwa fisika itu tahu semua, enggak. Kalau orang sombong dengan fisika itu orang tuh nggak ngerti fisika. Ya kalau dia paham fisika, batas fisika dia pasti nggak akan sombong karena banyak nggak tahu daripada tahunya. Ini benda kecil loh. Belum benda yang besar misalnya ukuran galaksi, banyak kita nggak tahu apa. Walaupun diterbangkan apa namanya teleskop James Webb, ya tetap aja. Ya, jadi kita banyak nggak tahu daripada tahu. Ya, jadi orang fisika mestinya bukan makin sombong, makin tawadu sebenarnya. Karena banyak nggak tahu daripada tahu. Orang yang banyak yang tidak tahu itu justru sombong. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi ini pernyataannya aneh. Coba dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia pikir dia tahu. Nah, sombong biasanya. Kalau dia tahu bahwa dia banyak, dia tidak tahu, dia nggak sombong. Kecuali dia ngelihat orang yang tidak tahu. Bahwa dia misalnya kita ngelihat anak SD, kita sombong kan anak SD, anak SMA lah kita. Atau anak S1 lah. Yang S2 sombong anak S1, S3 sombong S2. Tapi lama kita akan mikir, lebih banyak nggak tahunya. Dosen sombong ke mahasiswanya. Kalau dia tahu, dosennya tahu bahwa dia nggak banyak nggak tahu, dia akan sombong. Dia nggak akan sombong. Ya. Jadi ini eksperimen di penggunaan Fermi-Golden Rule untuk inti atom. Jadi Fermi-Golden Rule itu adalah kita eksperimen. Kalau eksperimen seperti ini artinya kita rekayasa kan? Rekayasa apa? Interaksi kita rekayasa. Eksperimennya sudah kita rekayasa juga. Jadi tidak mungkin melihat atau apa namanya memprediksi atau hal yang interaksinya kita nggak tahu sama sekali. Makanya orang dalam inti atom stop nih. Orang cuma energinya ya mungkin medium energi fisik lah katakan ya. Kok yang bawah sekali itu seperti apa dari Balmer segala macam kita sebut low energy fisik. Ini medium energi fisik, fast elektron, fast neutron. Ada lagi yang lebih tinggi high energy fisik yang di akselerator ya. Terpaksa kita pakai apa? Kuantum tapi relativistik. Karena kecepatan tinggi harus pakai apa? Lorentz invariant, relativitas khusus harus invariant itu, ya kan? Dan kita nggak bisa lagi interpretasi partikel sebagai partikel ini kan satu partikel kan? Kita interpretasi sebagai medan. Jadi teori medan kuantum. Jadi yang kita kuantisasi sekarang medan. Kalau di teori medan kuantum yang relatif fisik dan invariant. Jadi kuantisasi medan dalam apa harus relatif fisik invariant kecepatan tinggi. Ya, nah teori medan kuantum relatif fisik atau teori medan kuantum orang udah tahu pasti relatif fisik ya. Karena untuk energi rendahnya dia bisa kembali ke keadaan seperti ini atau keadaan apa? Schrödinger. Ya. Ada pertanyaan nggak sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi itu kan tadi Bapak sempat menyinggung ya kalau untuk hitungan laju transisi pada atom helium itu juga bisa ya, Pak ya. Perhitungan laju transisi untuk atom helium. Oh ya. Itu dua elektronnya. Oh ya. Nah, itu apakah kan yang di Cina itu kan ada kayak masih mengembangkan matahari buatan dengan meniru proses fusi dari matahari yang sebenarnya itu, Pak. Iya. Jadi memanfaatkan apa reaksi yang ada di matahari itu. Iya, reaksi apa inti ya, reaksi nuklir ya. Iya, Terus? Pak. Nah, itu apakah dalam mempelajari interaksi antar inti dalam reaksi itu juga bisa menggunakan ini, Pak, laju transisi ini, Pak, yang ada form faktornya dan sebagainya itu, Pak? Bisa. Kenapa enggak? Karena kalau kita ngelihat struktur inti gunakan form faktor. Jadi Anda sering di teori medan kuantum juga ada namanya form faktor ini ya.
istilah form factor nih. Nanti Anda lihat di teori inti itu banyak sekali form factor. Istilah form factor kalau Anda lihat. Ya, FS itu. Ya, karena apa? Itu adalah Fourier transform dari distribusi inti itu. Ya. Kalau di matahari misalnya, proses matahari itu kan proses interaksi inti kan atau nuklir lah ya. Jadi dari atom hidrogen atau dari ini inti atom hidrogen menjadi apa? Deuterium ya dan lain-lain dikeluarkan energi besar kan? Ya. Di situ sehingga terjadi apa namanya? Energi matahari itu besar energi nuklir ya. Jadi itu betul-betul reaktor nuklir yang paling besar sekali itu matahari itu. Apakah paling besar? Tidak. Karena ada lain-lain lagi. Matahari yang lebih besar juga ada. Jutaan kali dari itu juga ada. Ya. Kalau di black hole itu pusat di black hole itu di supermassive black hole pusat galaksi kita contohnya itu jutaan puluhan juta kali masa matahari kita black hole. Ya. Itu besar sekali. Nah itu Anda bisa bayangkan energinya besar sekali kan. Nah energi seperti itu tuh tidak terbayangkan besarnya ya. Reaktor nuklir yang besar sekali kalau di inti. Tapi kan lama-lama habis ya energi itu kan karena dia mancarkan energi yang besar sekali. Makanya kalau Anda orang lihat matahari itu kan pancaran energinya, tapi kalau black hole, Anda lihat black hole, orang-orang yang orang astronomi, astrofisika, itu ada pancaran namanya gamma ray burst. Itu seperti memancar sampai ke seluruh ruang angkasa ini. Kelihatan dari sini, dari bumi. Itu padahal jaraknya puluhan ribu tahun cahaya itu. Saking besar. Ada gamma ray burst itu. Kecilannya. Itu pancaran dari apa? Ya itu tadi, reaksi inti tadi. Tapi di black hole, inti galaksi. Galaksi Bima Sakti, galaksi yang lain juga. Ya. Dan berapa banyak galaksi? Nggak terhitung galaksi. Jadi Anda bisa bayangkan, bumi ini lebih besar. Ada sistem satelitnya bulan. Tapi bumi ini bagian dari tata surya. Tata surya ini bagian dan banyak tata surya bagian dari satu galaksi. Galaksi-galaksi itu banyak bentuk klaster. Klaster-klaster, jadi galaksi kumpulan galaksi namanya klaster. Kumpulan dari klaster-klasternya super klaster. Dan itu banyak. Berapa besar alam semesta? Nggak terhitung. Anda bisa bayangkan. Ciptaan dari yang mencipta aja begini luar biasa, apalagi penciptanya ya. Kalau orang nggak mikir ada pencipta itu, saya kadang-kadang suka heran juga itu. Ya, bingung orang nggak percaya ada yang menciptakan. Nggak mungkin terjadi. Coba aja. Yang paling sederhana misalnya rambut. Rambut itu sederhana kan? Atau paling apalah paling sederhana ambil lah. Bisa terjadi dengan sini? Nggak mungkin kan? Pasti ada yang menciptakan. Ciptakan rambut, buat rambut aja nggak bisa kita. Apalagi ini mestinya sangat nggak terkirakan, nggak bisa diomongin lagi istilahnya. Ya. Maksud maha pencipta gitu kan. Ya. Jadi situ tuh waduh besar sekali, nggak bisa bayangkan kalau Anda belajar tentang aktivitas umum awal semesta, ya energinya temperatur 10⁻32 Kelvin awal itu bukan yang paling awal loh, yang awal yang kita tahu maksudnya kita tahu. Sebelum itu kita nggak tahu, hanya yang diciptakan yang tahu. Itu panasnya seperti apa? Matahari 6.000 Kelvin loh. Dari super reaksi inti tadi itu panas sekali kan? Di mana Anda tahu? Pasti Anda berjemur di matahari. Itu padahal jaraknya itu berapa? 150 juta kilometer loh jarak dari kita ke matahari. Cahaya perlu waktu 8 menit ke sini, 8 menit. Jadi radiasi itu elektromagnetik panasnya sampai ke sini 8 menit dulunya. Itu udah panas kan? Itu pun masih ada atmosfer di bumi ini yang bisa menabiri cahaya-cahaya kosmis yang lain. Kalau nggak ada itu kita terpandang seperti oven microwave itu. Apalagi pusat galaksi, waduh nggak terbayangkan. Ya. Itu reaksi inti. Nah, tapi ingat setelah reaksi inti selesai, timbul apa? Ada gaya apa lagi tuh? Reaksi inti habis nih, timbul gaya apa lagi? Fisika kuantum sudah saya berikan. Kalau Anda ngambil fisika kuantum saya, gaya apa lagi sama habis inti? Ada gaya lagi, kalian tinggal elektron, proton kan? Apa? Gaya degenerasi, eksklusi Pauli. Karena fermion tidak bisa menempati satu state, dua fermion tidak bisa menempati satu state. Jadi mesti ada jarak, ya kan? Gaya degenerasi. Itu bentuk bintang. Bintang apa? Kalau dari isinya neutron namanya bintang neutron. Ya kan? Kalau bintang proton yang isinya proton semua.
Kemudian setelah itu ada gaya apa lagi? Gravitasi tetap ada. Nah, kalau masanya besar sekali, gravitasi itu dominan. Makanya tadi neutron, bintang neutron, proton itu tidak stop sampai itu aja. Makin menciut menjadi black hole namanya. Tapi kalau masa bintang itu kecil dibandingkan berapa 1,4 kali masa matahari lah, namanya Leavitt Chandrasekhar, dia masih menjadi bintang neutron atau bintang proton. Itu ditemukan itu pulsar itu, pulsating radiation, orang amati yang pulsar itu yang periodik mengelilingi dia berputar periodik itu cepat sekali, dan itu energinya tinggi, melontarkan partikel energi tinggi. Kita bisa amati. Dulu di Inggris diamatin oleh Jocelyn Bell ya, sama gurunya Anthony Lewis. Mereka pikir itu karena periodik sekali kan dan teratur, pasti ada makhluk kan. Mereka pikir itu makhluk ini UFO. Mereka sebut makhluk little green apa mereka sebut. Zaman itu tahun 68-an, 1968. Tapi ternyata bukan, itu pulsar. Akibat meledak atau masa hidup dari suatu bintang. Di bintang itu ada masa hidupnya. Masa awal, masa remaja, masa dewasa, masa mati. Ya seperti kita juga ada masa anak-anak. Jadi seperti makhluk biasa. Cuma ya bintang. Ya, kayak pohon-pohonan juga ada masa awal, tumbuh, mati, kering, besar. Bintang juga gitu, black hole masa itu juga bintang juga sama. Tentunya galaksi juga sama. Jadi cerita itu cerita panjang dan ya sampai menyentuh agama atau filsafat kalau tersebut. Jadi banyak sekali ya impact-nya. Jadi kita tahu adalah seperti ini aja untuk ini. Kuantumnya apa yang benar? Belum. Seperti yang awal sekali, kalau Anda dengar kuliah saya awal, itu fisika kuantum, ya bahwa ini apa yang kita tahu itu kita bukan berarti tahu sungguhnya loh. Kita ngukur kan, ngukur itu merusak sistem, jadi kita nggak tahu sistem sungguhnya. Jadi ada dua pengertian kuantum, filosofinya masih belum selesai nih sebenarnya. Apakah tentang probabilitas kuantum itu sesungguhnya begitu yang kita ukur itu? Atau itu hanya persepsi kita saja? Apa hukum alam seperti itu atau persepsi kita? Karena kita nggak melihat sesungguhnya. Yang bisa kita lihat sesungguhnya cuma apa? Ini dalam level klasik ya. Klasik aja kan. Kecepatan mobil bisa kita ukur. Kita lihat mobil bergerak. Kan Anda lihat. Orang berlari, Anda lihat teman Anda. Kita nggak usah ukur, kita langsung ukur dengan mata, kita lihat posisinya di mana. Kecepatan kalau digerak berapa. Kuantum nggak bisa ternyata. Kita harus ukur probabilitas. Nah, itu apakah sesungguhnya seperti itu ataukah persepsi kita saja? Dan ini masih berdebat orang dari zaman awal sampai sekarang. Tapi biasanya itu para filosof saja. Karena yang seperti saya contohnya, atau Anda juga saya nggak tahu. Kita ambil yang praktis saja, yang bisa diukur, bisa dipakai. Keadaan sungguhnya kita nggak tahu. Jadi apakah kita tahu keadaan sungguhnya suatu keadaan, suatu sistem? Suatu benda? Saya yakin nggak tahu sampai kiamat. Artinya kiamat sampai alam semesta ini selesai itu. Nggak akan nyampe. Kenapa? Kita nggak punya alat, kita terbatas. Ya kan? Pengetahuan kita juga terbatas. Anda tahu batas pengetahuan nggak sampai mana? Anda tahu batas ilmu pengetahuan sampai di mana? Halo? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Mudah tahu. sekali. Ilmu pengetahuan kita bangun, apapun dia, jika syaratnya apa? Harus ada ruang dan ada waktu. Coba persamaan diferensial harus ada ruang waktu. Ada kata informasi, Pak, nggak perlu ruang waktu. Ada, perlu waktu informasi. Kan informasi omega kan? Frekuensi itu kan waktu. Fluid telepon kan waktu sebenarnya. Ada apalagi ruang. Ruang itu pasti ada momentum. Bisa nggak Anda bisa bayangkan ada sesuatu yang tidak bisa mengukur tanpa ada ruang, tanpa ada waktu. Nggak ada, kata alam semesta ini nggak ada. Nggak ada ruang waktu ya. Bisa Anda ukur? Nggak mungkin.
Gimana persamaan diferensiasi apa? Persamaan ruang waktu kan sebenarnya. Ada ruang, ada waktu walaupun kecil sekali. Kalau nggak ada itu gimana? Nggak bisa. Jadi kita hanya terbatas. Pengetahuan terbatas manusia itu dibatasi oleh ruang waktu kita sendiri. Karena ya takdir kita masuk seperti ini. Ya kan? Iya. Maka pertanyaan berikutnya, kalau itu ruang ini di sini aja. Orang yakin bahwa ruang itu banyak sekali. Orang mimpi, orang meninggal, pergi kemana segala macam. Kita nggak tahu. Jadi terbatas sekali. Jadi kalau orang mengagungkan rasional itu menurut saya dia nggak ngerti sama sekali tentang apa itu apa eksistensi. Itu kuliah panjang lagi itu. Tapi untuk ini saya ngecilkan hati Anda untuk belajar kuantum tidak. Jadi belajar kuantum itu perlu penting untuk apa? Untuk membuat kita bikin apa alat-alat dan lain dari kuantum ya, dari pengetahuan klasik untuk mempermudah manusia. Ya, ingat, jika kita tahu manfaatnya, manfaat untuk manusia. Tapi kalau jika tahu untuk mengebom orang segala macam atau merusak orang, ya itu jangan. Walaupun bisa, itu namanya percuma, ya kan? Tapi ada orang bikin senjata, itu tergantung sains atau bukan. Dia bikin dari sains, tapi niatnya itu tergantung manusia masing-masing itu, manusia yang bikin. Jangan salah kan, misalnya jin yang bikin, bukan. Ya. Dan ini luas sekali ini. Kita nggak akan selesai tentang filosofi sains seperti itu ya. Tapi menarik. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Dari saya belum, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Halo? Suara Anda kecil sekali, saya nggak dengar. Nggak ada? Belum ada. Yang lain ya. Jadi sebenarnya saya ingin nyambung dengan ini, simetri dari kuantum. Sifat-sifat simetri kuantum, seperti saya katakan, kita di ruang Hilbert itu kita harus apa supaya state-nya tidak berubah, maka transformasinya harus transformasi uniter. Transformasi uniter itu berarti apa? Rotasi, tapi rotasi dalam ruang Hilbert. Ya, bukan rotasi ruang biasa ya. Rotasi ruang biasa kita tahu tuh momentum sudut yang kita kenal sejak SMA. Ini rotasi ruang Hilbert. Apa rotasi ruang Hilbert? Tentunya kita harus pelajari lagi berikutnya ya. Ya, jadi waktunya saya kira kita selesaikan aja dulu sampai sini. Minggu depan insya Allah kita pelajari tentang simetri dalam kuantum yaitu rotasi ruang Hilbert. Ya, oleh sebab itu banyak momentum sudut di sini. Tapi momentum sudutnya tentunya di ruang Hilbert, bukan di ruang waktu biasa ya. Apa seperti apa kita lihat ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya selesaikan dulu sampai sini. Ada pertanyaan? Oke, kalau itu saya stop share dan ya, Livia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.